Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah di video kali ini kembali saya akan melanjutkan kisah Nabi Isa alaihissalam, yakni tentang rencana pembunuhan Nabi Isa, peristiwa diangkatnya Nabi Isa ke langit, dan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, baik saya akan berkisah tentang rencana pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, itu di surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dakwah Nabi Isa kepada kaumnya berjalan dengan baik. Ini terbukti dengan pengikut Nabi Isa yang semakin bertambah berkat pertolongan Allah dengan melalui bantuan dari Hawariyun, yaitu Hawariyun itu adalah pengikut setia Nabi Isa. Jadi Allah memberikan Nabi Isa pengikut setia yang disebut Hawariyun. Mereka sangat setia menemani Nabi Isa untuk berdakwah. Hal ini membuat kaum Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa menjadi tidak suka, ya. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa dan pengikutnya. Karena setiap hari pengikut Nabi Isa bertambah, maka orang-orang Yahudi pun menjadi semakin marah. Akhirnya mereka merencanakan bagaimana caranya untuk membunuh Nabi Isa dan para pengikutnya itu. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan dibantu oleh Hawariyun, pengikut setianya. Keikhlasan dan ketulusan mereka dalam membantu dakwah Nabi Isa sangat tinggi. Jadi orang-orang Hawariyun ini, pengikut setia Nabi Isa, sangat tulus membantu Nabi Isa. Ini salah satu contoh yang perlu Anda semua pahami, bahwa di dalam membantu maka haruslah menumbuhkan sifat keikhlasan dan ketulusan dalam hati, sebagaimana Hawariyun membantu dakwah Nabi Isa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa atas permintaan Hawariyun, pengikut setianya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, pada suatu hari dalam perjalanan, pengikut Nabi Isa merasa kelaparan. Mereka saling pandang dan tersenyum. Percakapan antara Nabi Isa dan Hawariyun tersebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 113 sampai 114. Pada saat itu, peristiwa itu, pengikutnya, yaitu orang-orang Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, meminta untuk diturunkan makanan. Kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memenuhi permintaan para Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa. Allah pun menjawab doa Nabi Isa. Allah pun menjawab doa Nabi Isa, dan Allah pun menurunkan makanan dari langit untuk Nabi Isa dan para pengikutnya. Lain halnya dengan kaum Yahudi. Mereka sering meremehkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nabi. Maka dari itu, keimanan sulit mengena di hati mereka.
Maka saat datang Nabi Isa menyampaikan kebenaran, mereka memusuhinya. Jadi orang-orang Yahudi itu memusuhi Nabi Isa karena Nabi Isa menyampaikan kebenaran. Dan perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa Nabi Isa salah satu nabi yang bergelar ulul azm, ya. Azam itu artinya tekad, memiliki tekad iman yang sangat kuat. Bukan berarti selain mereka tidak memiliki iman, tetapi dari sisi kesempurnaan iman, tekad yang kuat, maka ulul azmi, para nabi yang diberi gelar ulul azmi yang 5, itulah yang paling sempurna. Siapa saja mereka? Yaitu salah satunya Nabi Isa. Yang lainnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa selalu berdoa kepada Allah untuk selalu menghadirkan keimanan di hati kaum Bani Israel dan Yahudi, agar kaumnya kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan dakwah beliau adalah mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Ajaran Nabi Isa yang ditentang oleh kaum Yahudi adalah tentang riba, yang mendapatkan tambahan keuntungan dengan cara yang curang. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka ketika berdagang, melakukan jual beli, dia selalu praktek riba, yaitu mengambil keuntungan dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara riba. Maka Nabi Isa pun melarang hal tersebut. Maka mereka pun menentang Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa menghalang-halangi mereka untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di peristiwa Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu Nabi Isa sekitar tahun 63 sebelum Masehi, negeri Palestina berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Setiap orang yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan akan dijatuhi hukuman salib. Sementara itu, beberapa orang Yahudi sedang berdiskusi untuk melenyapkan Nabi Isa, yang dirasa mereka banyak bertingkah. Jadi orang-orang Yahudi ini senantiasa membuat makar untuk berencana untuk membunuh Nabi Isa, karena salah satu yang selalu menghalangi pekerjaan mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka pun berpikir untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menghasut pihak kerajaan. Jadi anak-anakku sekalian, seolah-olah mereka, orang-orang Yahudi ini, tidak terlibat dalam pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Kaum Yahudi berhasil menjebak Nabi Isa dengan tuduhan yang tidak benar kepada pihak kerajaan. Jadi Nabi Isa dituduh yang tidak-tidak oleh orang-orang Yahudi, kaum Yahudi. Maka akhirnya Nabi Isa pun dicari-cari oleh tentara kerajaan, tentara Romawi. Sementara itu Nabi Isa bersama Hawariyun telah bersembunyi ke tempat yang aman. Setelah mendengar kabar bahwa Nabi Isa telah menjadi buronan pihak kerajaan, dan saat itu siapapun dari kaum Yahudi yang berhasil menemukan Nabi Isa akan mendapat hadiah yang sangat besar dari pihak kerajaan. Jadi orang-orang pun berlomba-lomba untuk mencari Nabi Isa alaihissalam, karena akan diberikan hadiah oleh raja saat itu. Namun sayangnya ada salah satu pengikut Nabi Isa bernama Yudas. Dia tertarik dengan hadiah yang ditawarkan oleh raja tersebut. Maka dia pun berkhianat dan memberitahukan sebelum
tentara Romawi mendatangi tempat persembunyian Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 158. Di situ dikatakan bahwa Allah tidak mati terbunuh, maksud saya di situ Allah berfirman bahwa Nabi Isa tidak mati disalib, tidak mati terbunuh, melainkan Nabi Isa diangkat ke langit. Dan saat tentara Romawi telah tiba di tempat persembunyian Nabi Isa, ternyata di dalam sana ada Yudas. Ini adalah teman pengikut Nabi Isa yang berkhianat, ya. Maka tentara Romawi setelah tiba di tempat persembunyian Nabi Isa, ternyata di dalam sana ada Yudas, pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Maka wajahnya pun telah diserupakan seperti Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Yudas dengan dirubah wajahnya seperti Nabi Isa, dan akhirnya pun kemudian para tentara Romawi tersebut membawanya untuk disalib karena mereka mengira itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Padahal Yudas yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Itulah salah satu azab yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat, ya. Dia adalah pengikut setia namun akhirnya berkhianat karena tergiur dengan hadiah yang begitu besar. Maka Allah pun memberikan azab, diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, dan akhirnya pun dialah yang disalib oleh tentara Romawi. Di antara mukjizat Nabi Isa, yakni pada waktu kecil dapat berbicara, ya. Walaupun masih bayi, dia sudah bisa menerangkan bahwa dirinya adalah seorang utusan yang diutus untuk Bani Israel. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mampu membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan roh, lalu tanah itu menjadi burung. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan kembali orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, dan diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya, meskipun beliau tidak menyaksikannya secara langsung. Dan Nabi Isa alaihissalam mampu mengetahui kitab Taurat asli milik Nabi Musa yang saat itu sudah banyak mengalami perubahan. Kemudian sebagaimana yang tadi sudah saya terangkan bahwa Nabi Isa pun bisa menurunkan makanan dari langit karena permintaan Hawariyun. Jadi itu semua adalah di antara mukjizat Nabi Isa yang tentunya itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang taat. Ya. Baik, saya kira demikian. Semoga anak-anakku sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.